Selamat pagi jemaat Tuhan, saudara yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa, MTH. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita yang berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan beragam angan. Saat ini akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi, dan kita belum tahu tentang hari esok. Tapi tahun baru, hidup baru selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah di tahun baru ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu.
rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Doa dan harapan baru adalah anugerah Allah ketika kita masih berada di sini. Perkenaannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020 dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari membarui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita memaknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan Alkitabnya di 2 Tawarik pasalnya yang ke-29
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mensyukuri atas peristiwa kebaikan Tuhan ketika kami umat-Mu berada di tahun baru di 2021 ini. Kami akan beraktivitas dalam kehidupan kami hari lepas hari di tahun ini. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan yang membimbing mengarahkan kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari. Oleh karena firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyanyi haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Tetapi meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban kupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku sekarang, janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur
kepada Tuhan Yesus kepala gereja yang boleh memberikan kita kehidupan di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Kiranya hari lepas hari di tahun ini selalu membawa damai sejahtera bagi perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf dari Spanyol pernah berkata yang bernama Joe Santayana mengatakan, mereka yang tidak belajar dari masa lalu maka akan dihukum dengan mengulangi kesalahan yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ungkapan dari Joe Santayana ini sangat menarik kalau kita mengaitkan melalui pembacaan kita. Dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mengapa dikatakan menarik? Mari kita perhatikan. Seorang raja yang masih muda di usia yang ke-25 tahun melakukan suatu tindakan yang memperlihatkan kesungguhannya ketika dia memulai di tahun pemerintahannya. Saudara lihat dalam ayatnya yang ketiga, tidak mau melakukan kesalahan yang sama dilakukan oleh ayahnya. Apa kesalahan ayahnya? Saudara dan saya bisa melihatnya dalam pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Nah, kesalahan ayahnya ini adalah bagaimana dia meninggalkan Tuhan dan lebih fokus membangun bukit-bukit pengorbanan, lebih mengikuti akan ilah-ilah bangsa lain. Hizkia melihat ini adalah suatu kesalahan yang besar, karena ayahnya dan umat pada masa lampau telah meninggalkan Tuhan yang selama ini memelihara hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa Hizkia ini bisa menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan karena dia dididik oleh seorang ibu dari keturunan imam. Sehingga Hizkia dapat meresap didikan-didikan ibunya dan kemudian dia merubah cara memerintah, cara dia mendekatkan hidupnya kepada Tuhan dan bangsa Israel pada masa itu. Perubahan yang dilakukan Hizkia adalah perubahan dari dimensi spiritualitas. Apa yang dilakukan? Pembaruan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah memperbaiki dan membuka kembali rumah Tuhan. Saudara bisa lihat dalam ayatnya yang ketiga. Kenapa Hizkia memperbaiki rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan pada masa lampau, khususnya pada zaman ayahnya, tidak lagi mendapatkan perhatian, tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena rumah Tuhan tidak digunakan untuk menyembah Tuhan, namun sebaliknya umat pada masa lampau di zaman ayahnya justru fokus kepada ilah-ilah lain. Dan bagi Hizkia, rumah Tuhan adalah tempat untuk memperbarui spiritualitas. Yang kedua adalah mengaktifkan kembali peran atau tugas tanggung jawab dari seorang imam dan orang-orang Lewi dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Itulah mengapa Hizkia meminta kepada para imam dan orang-orang Lewi untuk menguduskan diri mereka sebelum mereka memulai pekerjaan mereka di rumah Tuhan. Ini sangat penting karena berjumpa, memasuki rumah Tuhan itu dimulai dengan kekudusan para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya para imam dan orang-orang Lewi yang dipekerjakan di rumah Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, apa yang dibarui di masa pemerintahan tahun pertama Hizkia memerintah, yaitu dia mengikat kembali perjanjian dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-10, Hizkia menyadari bahwa persoalan yang terjadi pada masa lampau
hukuman-hukuman terjadi oleh karena ketidaktaatan ayahnya umat pada masa lampau di hadapan Tuhan. Sehingga bagi Hizkia membangun perjanjian kembali dengan Tuhan merupakan yang utama. Kemudian yang keempat, saudaraku, penyelenggaraan ibadah dan korban-korban bakaran dilaksanakan kembali. Ini menarik, saudara-saudaraku. Jadi umat Tuhan pada masa lampau yang meninggalkan peribadahan, meninggalkan korban-korban bakaran di hadapan Tuhan, itu dilakukan pada zaman Hizkia dalam rangka untuk memperbarui akan kehidupan rohani umat di zaman Hizkia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Hizkia memulai sesuatu yang baru untuk meraih masa depan dengan penuh kegemilangan, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan damai sejahtera, maka itu dimulai dengan melibatkan dan tunduk taat hanya kepada Tuhan. Hizkia menyadari itu, saudara-saudaraku. Tindakan Hizkia yang dilakukan di tahun pertamanya membuahkan banyak hasil. Ketika ada tantangan, dia mampu keluar dari tantangan yang dihadapi. Oleh karena apa? Karena hidupnya fokus melibatkan Tuhan untuk meraih kejayaan kegemilangan dalam memimpin kerajaan. Hizkia melibatkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Hizkia dalam kekinian kita di tahun 2021, di hari pertama kita menginjakkan, penting sekali kita untuk merenungkan apa atau langkah-langkah yang dilakukan Hizkia dalam perjalanan hidupnya. Renungan kita yang pertama belajar dari Hizkia adalah, mari kita mengoreksi kembali hidup di masa lampau yang kita sudah lewati. Jika ada sesuatu yang tidak baik, jika ada kesalahan-kesalahan yang mungkin saja menyakiti sesama kita, yang bisa saja menyakiti Tuhan, kita tinggalkan itu. Kita jauhkan itu semua, kemudian kita bersama-sama melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ketika saudara dan saya berada di hari pertama di tahun 2021, mulailah dengan memusatkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Langkah kita, karya kita, seharusnya kita libatkan Tuhan. Sehingga apapun yang kita jumpai, kita mampu melewati, dan kita akan bisa terus berjalan, bergerak ke depan, melihat hari-hari yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih bergumul bersama-sama di muka bumi ini. COVID-19 belum berakhir, walaupun kita berada di hari pertama di tahun 2021. Tapi percayalah saudara-saudaraku, sadarlah bahwa masa depan sungguh ada, dan harapanmu jangan sampai hilang. Itulah yang dikatakan oleh Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Lewatilah hari-hari di tahun 2021 ini dan percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Sebab Yesus Kristus itu sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel W.R. Supratman bersama dengan Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua, dan bersama dengan keluarga kita semua, saya bersama istri dan anak juga mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama kita melewati hari demi hari di tahun 2021 dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ketika Engkau menghadirkan kami di hari pertama di tahun 2021 ini, ada begitu banyak harapan-harapan kami, ada begitu banyak rencana-rencana kami, yang tentunya di dalamnya ada berbagai pergumulan, ada berbagai tantangan yang kami hadapi. Karena itu kami memohon ya Tuhan, kiranya senantiasa penyertaan-Mu membimbing kami, agar kami tidak tersesat, kami boleh menemukan masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, jemaat GPIB terlebih khusus, jemaat GPIB Immanuel Supratman. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kesehatan kebutuhan hidup mereka dengan berbagai pekerjaan dan usaha mereka. Tak kala mereka bergumul, biarlah Tuhan topang. Ketika mereka sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Ketika mereka bersukacita, ajar mereka bersyukur. Dan kami mendoakan seluruh orang-orang tua kami di masa tua dalam keterbatasan oleh karena fisik mereka. Biarlah mereka tetap disegarkan hati pikiran mereka untuk melihat kemurahan Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan firman dan sakramen khususnya di jajaran GPIB. Khususnya hamba bersama istri dan anak, dan juga pendeta Sony, pendeta David, dan juga Kadang Vikaris Jonathan. Tuhan berkati semua, kuatkan kami, topang kami, agar kami setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati kiranya para diaken penatua di tempat ini, juga memberkati para pengurus dan pelayan pelkat, unit-unit misioner lainnya, memberkati karyawan koster, multimedia, operator, pekerja-pekerja gereja, agar mereka tetap setia melibatkan Tuhan dalam tugas pelayanan mereka. Mereka yang setia, Tuhan berkati hidup mereka semua. Kami mendoakan gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja GPIB, terlebih jemaat Immanuel Supratman dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Penggunaan media-media teknologi, kehadiran di rumah-rumah Tuhan, biarlah Engkau berkati semua, jauhkan dari segala marabaya dan rintangan apapun. Memberkati majelis sinode GPIB maupun GPIB, lembaga gereja, yayasan Kristen dan komisi pelayan, kiranya semua berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara lewat pemerintah yang ada di pusat, pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama dengan TNI Kepolisian, untuk selalu menjaga keutuhan NKRI dan bergandengan tangan di dalam mengatasi COVID lewat vaksin, pendistribusian di setiap daerah. Tuhan berkati semua berjalan dengan baik, dan juga vaksin ini dapat berfungsi dengan baik untuk menjauhkan akan COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati para medis yang bertugas, berikan mereka kekuatan dan sukacita dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita yang bersukacita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru. Mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Sebelum memberi, mari bernyanyi dari Kidung Keesaan 465. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati mengucap syukur atas pemeliharaanmu. Tak sebanding dengan apa yang kami berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, juga kami yang mengasihi-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya mohon perhatian warga jemaat untuk penegasan warta jemaat dalam sepekan ini. Ibadah Minggu 3 Januari 2020 akan dilaksanakan secara daring melalui channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman Mataram mulai pukul 8 WITA. Demikian penegasan warta jemaat hari ini. Untuk informasi kegiatan sepekan ke depan dapat dilihat pada warta jemaat. Kiranya di tahun yang baru ini kita semua diberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, serta lebih dewasa dan bijak. Selamat tahun baru bagi seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita sekalian. Kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun, sebab ada keraguan, takut,
atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah dengan takut akan Tuhan kita, menguduskan diri dengan setia pada janjinya, kita percaya dan taat. Marilah pergi dengan damai sejahtera. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sanyalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.